Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan review jurnal nasional dan internasional. Untuk konten dalam pertemuan kali ini adalah perkenalan, yang kedua penjelasan jurnal nasional, yang ketiga adalah penjelasan jurnal internasional. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 193200059. Setelah itu lanjut ke nomor 2 yaitu jurnal nasional. Jurnal nasional ini berjudul Sentiment Analysis of Cyberbullying on Twitter Using Scientific Strength. Jurnal ini ditulis oleh Ulfa Khaira, Ragil Johanda, Pradita Eko, Prasetya Utomo, Tri Suratno. Jurnal ini bervolume 3, nomor 1, halaman 21 dan resmi terbit pada tahun 2020. Latar belakang pada jurnal ini adalah di era globalisasi seperti saat sekarang ini, segala bentuk kemudahan terjanjikan bagi kehidupan manusia, terutama melewati media sosial. Media sosial merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna serta memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Salah satu media sosial yang sangat populer saat ini yaitu Twitter. Twitter merupakan media sosial yang berbentuk microblogging atau ngeblog secara singkat dalam satu paragraf, dan sekarang marak terjadi cyberbullying di dunia internet termasuk dalam aplikasi Twitter. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sentimen yang mengandung cyberbullying atau tidak. Untuk metode penelitiannya adalah pengumpulan dan pelabelan data, selanjutnya tahap proses data, kemudian klasifikasi tweet, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil klasifikasi. Untuk hasil penelitiannya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah algoritma Scientific Strength dapat digunakan dalam melakukan analisis sentimen di Twitter. Dari 454 data tweet yang dianalisis, diperoleh hasil sebanyak 161 tweet non-bullying atau 35,4%, 87 tweet netral atau 19,1%, dan 206 tweet bullying atau 45,4%. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, didapatkan tingkat akurasi 60,5%. Karena terdapat perbedaan antara sebuah algoritma dan manusia dalam menganalisis sentimen dari sebuah teks. Hal ini disebabkan manusia memiliki rasa dan emosi yang berbeda dalam memberikan ukuran sentimen dari suatu teks. Setelah itu bab 3 yaitu jurnal internasional. Jurnal internasional ini memiliki judul yaitu Profile Forecasting Using Data Mining. Jurnal ini ditulis oleh Pallavi Kamath, Pallavi Patil, Srilata S, Susma, dan Sonia S. Jurnal ini bervolume 2, isunya 2, terbit di bulan November tahun 2021 dengan halaman 402 sampai dengan 407. Latar belakang dalam jurnal ini adalah pekerjaan utama India adalah pertanian dan ekonomi negara sepenuhnya bergantung padanya untuk pedesaan bertahan hidup. Pertanian menyumbangkan sekitar 70% dari yang utama dan sektor sekunder. Akibatnya banyak petani mulai menggunakan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan operasi pertanian. Orang-orang di sisi lain tidak menyadari pentingnya bercocok tanam pada waktu yang tepat. Dalam situasi ini menggunakan beberapa elemen yang mempengaruhi produksi untuk mengidentifikasi kemampuan beradaptasi tanaman, dan hasil dapat ditingkatkan kualitas dan hasil panen, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan profitabilitas. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan peramalan hasil tanaman menggunakan data mining.
Untuk metode penelitian yaitu arsitektur keseluruhan dari model yang diusulkan menggunakan algoritma random forest dijelaskan pada makalah ini dan dilakukan dengan aplikasi PyCharm. Kumpulan data dari PyCharm ini yaitu memilih koleksi fitur secara acak dari atribut dataset dan membangun satu set pohon keputusan dengan menemukan kode atau node root dan memisahkan atribut. Mengikuti penciptaan hutan, keputusan terbaik dibuat berdasarkan jumlah suara tertinggi di antara target yang diproyeksi sebagai prediksi akhir classifier. Sistem prediksi hasil panen menyediakan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan produksi. Sistem yang diusulkan melibatkan prediksi modul berdasarkan algoritma klasifikasi data mining, yaitu hutan acak. Digunakan untuk meramalkan hasil panen utama berdasarkan pada data historis. Untuk hasil penelitiannya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah dalam makalah ini dilakukan upaya untuk mengetahui analisis hasil tanaman spesifik wilayah dan diolah dengan implementasi algoritma hutan acak. Dalam proyek ini memiliki dataset yang dalam format .gcv. Untuk tujuan pelatihan 80% data digunakan dan 20% sisanya untuk pengujian. Setelah pelatihan dan pengujian berhasil, langkah selanjutnya adalah menemukan keakuratan model dan telah mencapai akurasi yang baik, yang berarti model ini baik untuk memprediksi hasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.